Ini adalah suara rakyat, dan ini adalah kemauan rakyat, karena rakyat yang menilai bahwa partai Anda memang tidak pantas untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Anda yang semestinya sadar dan tahu diri. Rakyat pun tahu kalau Presiden Jokowi memang bukan raja. Tapi Partai Nasdem itu siapa sih? Kok bisa-bisanya mengatur Jokowi? Ingat ya, reshuffle menteri itu adalah kewenangan dari seorang presiden. Jadi, tolong Anda tahu diri dan tahu malu sedikitlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Isu reshuffle kian kencang berembus. Belum diketahui siapa yang akan jadi korbannya, karena itu adalah kewenangan Jokowi. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa para menteri dari Partai Nasdem yang akan di-reshuffle mengingat arah dukungan yang menuju ke Anies Baswedan dan sikap berlawanan yang ditunjukkan secara tidak langsung. Nasdem menunggu dengan was-was sambil melempar isu supaya publik simpati dan merasa bahwa Nasdem sedang dizalimi dengan sezalim-zalimnya. Akhirnya, Surya Paloh pun ikut buka suara terkait isu reshuffle ini. Dia mengungkapkan bahwa ada pihak yang meminta Jokowi untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari koalisi. Dia menyebut hal itu adalah suatu tantangan yang perlu dihadapi. Inilah kita, ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden Jokowi untuk keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan. Itu yang kita hadapi, kata Surya Paloh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang benar sekali kata Surya Paloh ini, bahwa ada yang mendesak bahkan meminta agar Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap para menteri dari Partai Nasdem tersebut. Dan saya yakin Surya Paloh pun pastinya sudah mengetahui bahwa yang mendesak Jokowi atau yang meminta Jokowi itu adalah rakyat, bukan siapa-siapa. Rakyat yang menginginkan agar Partai Nasdem tahu diri dan mengundurkan diri secara sukarela. Desakan ini saya rasa sudah lama digaungkan. Sejak Partai Nasdem mengumumkan mendukung si badut Yaman Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Nasdem sendiri yang terlalu tebal muka dan tidak mau mendengarkan desakan dan aspirasi dari rakyat. Nasdem malah pura-pura tidak tahu sambil menunggu momen yang tepat. Nasdem pun mungkin berharap kalaupun menterinya di-reshuffle, mereka bisa menjadikan ini sebagai senjata politik untuk menyerang balik Presiden Jokowi. Selain itu, PDIP juga salah satu yang paling sering meminta Nasdem agar menarik menterinya untuk mundur. Meski begitu, Paloh menegaskan komitmen Nasdem tetap tidak berubah. Dia bilang bahwa Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf sampai pemilu 2024. Tapi, apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak pernah berubah, saudara-saudara. Katanya. Bukan cuma itu saja sih. Nasdem bahkan merasa seperti di atas angin. Nasdem mengingatkan Presiden Jokowi agar harus izin terlebih dahulu ke Bapak Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koeri atau Gus Koi, meminta agar Jokowi untuk menghormati hak partainya
yang sudah membantu di Pilpres 2014 dan 2019. Karena Nasdem itu pendukung setia sejak 2014. Reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami, menghormati hak Nasdem sebagai pengusung pendukung, diajak misalnya Pak Surya Paloh diajak konsultasi, Pak Surya Paloh misalnya ditanya, Pak Surya Paloh misalnya diberitahu, apakah sudah? Itu yang saya tidak tahu, kata Gus Koi. Gus Koi bahkan mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja. Intinya adalah presiden bukan raja. Presiden punya hak, memang ia punya hak. Tetapi pengusung juga punya hak. Hak untuk diajak bicara. Hak untuk diajak berembuk dan bermusyawarah, katanya. Dari sini, kita sebagai rakyat jelata bisa melihat secara jelas bahwa Partai Nasdem memang tidak bercermin. Sombongnya bukan main. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah ketika Partai Nasdem mengusung Anies Rashid Baswedan, apakah pernah berembuk dulu dengan Presiden Jokowi? Yang jelas mungkin tidaklah. Jokowi malah memperlihatkan bahasa tubuh dan tanda-tanda tidak merestui. Ketika Jokowi ingin mereshuffle menteri, Nasdem meminta Jokowi hormati hak Nasdem. Emangnya Surya Paloh itu yang menjadi presiden saat ini kah? Jokowi memang bukan raja. Tapi Nasdem itu siapa sih? Kok bisa-bisanya mengatur Jokowi? Reshuffle menteri itu kewenangan dari seorang presiden. Nasdem semestinya tidak perlu ribut, apalagi ngambek. Kalau nantinya menterinya jadi korban reshuffle, meskipun pasti mereka bakal protes dan sakit hati. Jadi tolong ya, jangan banyak komentar. Biarkan proses reshuffle berjalan dengan lancar dan baik. Ribut terus-terusan tandanya panik dan tidak siap mental didepak dari gerbong kabinet. Jokowi sudah berkali-kali reshuffle menterinya. Jadi ini bukan hal yang aneh atau bukan hal yang baru. Nasdem semestinya cukup diam saja. Kalau menterinya dipertahankan, silakan bersyukur. Tapi kalau di reshuffle, jangan marah. Apalagi sampai mewek berbulan-bulan. Jangan seperti Riza Ramli atau Refli Harun dan kawan-kawan yang saat dipecat dari jabatannya langsung berubah sikap menjadi barisan sakit hati yang terus-menerus menyerang Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Jadi lebih baik Partai Nasdem itu diam saja daripada melontarkan narasi yang tidak jelas yang memperkeruh situasi. Jangan bicara soal loyalitas atau kesetiaan di saat tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba mendukung Anies Baswedan. Loyal itu harus 100%. Bukan loyal di satu hal saja, tapi melenceng di hal yang lain. Itu namanya loyalitas setengah-setengah, bukan loyalitas yang penuh. Apakah sekarang ente sudah paham? Jadi tolonglah, jangan buat gaduh. Karena rakyat pun sudah muak dengan Partai Nasdem ini. Tolong Anda camkan itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara.